Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan sehat untuk kita semua. Jadi dalam pertemuan kita hari ini adalah kita membahas tentang materi arsitektur bisnis dan teknologi e-commerce. Nah, sebelum kita membahas inti materi, jadi skenario pengembangan teknologi informasi itu harus sejalan dengan strategi bisnis perusahaan ya. Nah, sejalan itu maksudnya adalah bahwa dalam tataran strategis dan aktivitas operasional, pengembangan teknologi informasi seperti e-commerce itu harus berada dalam kerangka arsitektur bisnis perusahaan. Nah, menurut Eberhard Rechtin, itu mendefinisikan arsitektur bisnis perusahaan itu sebagai penggabungan antara 3 komponen besar ya. Jadi ada organisasi, kemudian ada proses, dan juga teknologi. Ini adalah suatu kesatuan arsitektur bisnis gitu. Jadi ini komponen ini tidak bisa dipisahkan gitu ya. Nah, contohnya kalau misalnya perusahaan berskala kecil itu, arsitektur bisnis itu biasanya itu sederhana. Jadi tidak perlu dilakukan usaha khusus untuk mendefinisikan dan memahami. Tetapi berbeda ketika dalam perusahaan-perusahaan berskala menengah dan besar, di mana hubungan antara satu komponen dengan komponen lainnya itu biasanya lebih rumit ya, sehingga sangat sulit untuk melakukan pemahaman terhadap arsitektur bisnis perusahaan tanpa adanya pegangan yang jelas dan akurat. Nah, kompleksitas arsitektur bisnis itu semakin bertambah tinggi sejalan dengan cepatnya perubahan yang terjadi di dalam suatu perusahaan sebagai jawaban atas dinamika lingkungan bisnis yang sedemikian cepat berubah. Nah, cepatnya perkembangan bisnis dan perusahaan yang terjadi itu memaksa perusahaan untuk menyusun strategi implementasi e-commerce agar tidak terjadi suatu pengembangan sistem yang tambal sulam dan membahayakan perusahaan. Jadi e-commerce-nya itu harus di-maintenance setiap waktu ya, ada periodik gitu, kemudian dikembangin sehingga nantinya kemasan e-commerce di setiap perusahaan itu lebih baik gitu. Nah, mengingat ada problem seperti ini, ada suatu pendekatan baru dalam memahami konsep pengembangan e-commerce yang sejalan dengan kebutuhan bisnis yang selalu berubah cepat ya. Ini lingkungan bisnis kan berubah dengan cepat, kemudian teknologi juga gitu sebegitu canggihnya gitu. Maka dari itu ini ada sebuah gambar, ada sebuah fase konsep pengembangan e-commerce menurut Peter Singer et al. Tahun 2000. Nah, gambar ini tuh memperlihatkan bagaimana konsep pengembangan e-commerce yang sejalan dengan kerangka strategis perusahaan saat ini. Nanti kita akan bahas satu-satu, dimulai dari e-commerce business strategi ya. Nah, yang pertama e-commerce business strategi. Jadi, memahami keberadaan e-commerce dalam kerangka bisnis perusahaan itu kan nggak mudah ya. Jadi Vince Baraba dari General Motors itu mengatakan bahwa diperlukan suatu kemampuan berpikir secara lateral atau biasa disebut outside the box untuk dapat memahami karakteristik dan peluang-peluang bisnis yang ditawarkan oleh e-commerce ya. Nah, kemampuan untuk melakukan learning ya, pembelajaran perusahaan itu, setiap perusahaan itu kan harus ada yang namanya lingkungan belajar ya, pembelajaran yang mana itu nanti mungkin ada sharing knowledge, kemudian ada akuisisi, kemudian ada manajemen knowledge gitu yang harus dikemas perusahaan sehingga nanti menciptakan suatu mungkin ide-ide baru yang nantinya bisa digunakan untuk pengembangan lebih lanjut pada perusahaan tersebut. Nah, kemampuan untuk melakukan learning itu harus dimiliki oleh segenap stakeholder perusahaan ya, ada karyawan, kemudian manajemen, pelanggan juga ya, mungkin ada supplier juga, pokoknya stakeholder yang ada di perusahaan itu lebih dari hanya sekedar knowing ya, jadi nggak hanya sekedar tahu aja mengenai perkembangan teknologi informasi. Mereka tahu ada teknologi ini, mereka tahu ada sistem ini, tetapi hanya sekedar tahu, tidak dipelajari atau mungkin tidak diimplementasikan ke dalam cara-cara kerja baru di perusahaan, sehingga nanti kan ya merugikan perusahaan gitu. Jadi knowledge itu harus di-manage sebagus mungkin sehingga nanti bisa diimplementasikan ke dalam perusahaan gitu. Nah,
Nah, awalnya itu kita harus menganalisis analisis SWOT ya. Ada strength, ada weakness, opportunities, dan juga threats yang sudah pasti kalian tahu ya ini. Yang dipadu dengan berpikir secara lateral, pemilik dan pengelola bisnis itu harus dapat menemukan berbagai peluang bisnis yang mungkin dimanfaatkan dengan kehadiran teknologi internet dan e-commerce. Jadi mereka harus bisa baca peluang. Misalnya waktu itu ada peluang untuk perusahaan itu bisa mengimplementasikan e-commerce misalnya. Oke, kita akan mengimplementasikan misalnya untuk peningkatan penjualan, kemudian mungkin untuk peningkatan pemasaran mungkin ya, kita bisa menggunakan teknologi seperti sosial media dan lain sebagainya. Nah, itu juga bisa menciptakan keunggulan kompetitif bagi si perusahaan itu sendiri, sehingga nantinya peluang-peluang terkait dengan teknologi informasi yang sebegitu cepat dan juga canggih itu harus bisa ditangkap oleh perusahaan sehingga bisa menciptakan keunggulan kompetitif bagi perusahaan itu. Nah, tetapi ada beberapa pertanyaan-pertanyaan yang diajukan dalam fase ini ya. Jadi di fase tadi e-commerce business strategy itu ada beberapa yang harus diperhatikan oleh organisasi ya. Terkait yang pertama adalah apakah mungkin perusahaan itu memanfaatkan e-commerce untuk meningkatkan profitabilitas perusahaan secara signifikan, baik melalui peningkatan pendapatan atau penurunan total biaya. Jadi ketika nanti dianalisis dulu ya. Jadi nanti kalau misalnya ini kita menerapkan e-commerce, apakah ini nanti efektif gitu? Apakah nanti bisa meningkatkan penjualan gitu? Mengingat produk kita adalah ini. Apakah nanti bisa menurunkan total biaya kita gitu sehingga nanti bisa menekan harganya dan lain sebagainya untuk misalnya strategi keunggulan daripada pesaing gitu misalnya. Mungkin kalau misalnya diterapkan di bisnis kecil ya, misalnya small business atau UMKM gitu, mungkin bisa aja ketika dia tidak menyewa gedung untuk operasional bisnisnya atau mungkin tidak menyewa gudang untuk biaya penyimpanan, itu kan bisa menurunkan total biaya karena mungkin lewat online ya, lewat e-commerce itu sehingga tidak perlu ada tambahan biaya gudang ataupun mungkin biaya gedung gitu ya. Nah, kemudian yang kedua adalah seberapa besar kesempatan perusahaan untuk memanfaatkan teknologi e-commerce untuk meningkatkan daya saing usaha. Ini harus dipastikan juga seberapa efektifnya ketika perusahaan itu menerapkan e-commerce gitu. Nah, kemudian yang ketiga, apakah dengan tidak memanfaatkan e-commerce, perusahaan itu akan terancam secara serius keberadaannya atau mungkin biasa aja gitu, nanti bisa dianalisis setiap perusahaan. Jadi kalau kita mungkin pakai manual saja mungkin gimana dan lain sebagainya. Tapi saya kira kalau misalnya setiap usaha kalau dia punya e-commerce itu pasti meningkatkan penjualan ya rata-rata gitu. Jadi mungkin harus dianalisis terlebih dahulu. Kemudian yang keempat, berapa besar nilai segmen pasar baru yang dapat diraih seandainya perusahaan itu memutuskan untuk go e-commerce ya. Jadi apakah nanti pangsa pasarnya lebih luas ketika dia menerapkan e-commerce atau mungkin sama aja ketika dia belum menerapkan e-commerce dalam segi pemasaran dan penjualan gitu. Itu harus diperhatikan oleh perusahaan. Nah, kita masuk ke fase yang berikutnya. Jadi ada enterprise business prosesnya. Jadi setelah memahami segala kemungkinan yang diterapkan e-commerce untuk pertumbuhan perusahaan, langkah selanjutnya itu adalah memahami bagaimana kemungkinan-kemungkinan tersebut itu secara operasional dapat diwujudkan ya. Nah, kunci dari prosedur pelaksanaan strategi adalah terletak pada proses bisnis ya. Jadi terletak dari fase yang pertama tadi, bisnis proses. Dalam kerangka sistem e-commerce, jelas terlihat bahwa adanya aktivitas integrasi antara proses internal perusahaan dengan proses-proses organisasi lain yang menjadi mitra usahanya, seperti pemasok, distributor, rekanan, kemudian vendor, ataupun mungkin pelanggan. Nah, mengingat itu, ada juga beberapa isu-isu proses, kemudian organisasi dan model data yang harus diperhatikan oleh organisasi. Yang pertama itu
bagaimana bagaimana menciptakan proses bisnis yang lebih cepat, lebih baik dan lebih murah bagi pelanggan. Nah, itu salah satunya PR perusahaan. Nah, kemudian yang kedua, bagaimana menggabungkan antara physical value chain dengan virtual value chain gitu. Ini mohon maaf C-nya hilang ya. Jadi menggabungkan antara physical value chain dan virtual value chain. Nah, yang ketiga adalah bagaimana memilih model bisnis yang tepat dan sesuai dengan strategi bisnis perusahaan saat ini ya. Jadi ada model bisnis yang harus dikaitkan dengan strategi bisnis perusahaan saat ini. Nah, menggunakan apa nanti model bisnisnya harus disesuaikan sehingga nanti adalah fit gitu. Nah, yang terakhir yaitu bagaimana menggabungkan proses bisnis internal dengan proses bisnis eksternal yang dimiliki oleh rekanan seperti pemasok atau distributor gitu ya. Jadi ada mungkin proses-proses bisnis yang harus dilalui oleh setiap stakeholder yang ada di perusahaan, itu juga harus diperhatikan. Nah, prinsip pokok yang harus dijalani dalam fase ini itu adalah mensimulasikan secara konsep ya bagaimana e-commerce itu dapat memberikan kontribusi terhadap penciptaan produk atau jasa yang dapat meningkatkan nilai dan kepuasan konsumen. Tentunya kan kita larinya ke sana ya. Nah, seringkali dalam menentukan proses bisnis atau model bisnis yang diinginkan, perusahaan itu tidak harus selalu mulai dari nol. Ya, pada kenyataannya telah banyak contoh-contoh proses bisnis handal ya, best practice, maupun model bisnis yang telah berhasil diterapkan oleh perusahaan-perusahaan lain yang dapat dengan mudah diadopsi. Contohnya adalah ebay.com, kemudian ada Amazon untuk industri ini. Amazon itu kan buku dan media. Kalau ebay.com itu untuk bisnis industri pelanggan gitu. Kemudian brandbridge.com untuk industri sertifikasi training dan lain sebagainya. Mungkin kalian bisa menemukan contoh seperti itu. Nah, langkah selanjutnya atau fase selanjutnya itu adalah komponen based application ya. Nah, fase ini itu jadi tadi setelah menentukan jenis proses bisnis yang ingin diterapkan dalam perusahaan yang syaratnya adalah harus fit ya, model bisnisnya harus fit dengan perusahaan, dengan strategi perusahaan saat ini. Nah, langkah selanjutnya itu adalah menentukan komponen-komponen objek bisnis ada atau mungkin modul aplikasi yang diperlukan untuk membangun model bisnis tersebut. Nah, ini adalah contoh objek bisnis yang kerap diperlukan untuk mengimplementasikan sebuah sistem e-commerce ya. Yang pertama ada modul aplikasi untuk menerima pesanan atau order pelanggan. Jadi ada prosedurnya mungkin ya. Nanti bisa dibuat oleh perusahaan. Kemudian ada modul aplikasi untuk melakukan otorisasi kartu kredit sebagai alat pembayaran produk atau jasa yang ditawarkan. Jadi kalau kalian sering belanja di Shopee ya, di marketplace Shopee itu kan biasanya ada beberapa pembayaran gitu ya. Dan itu beda-beda. Mungkin kalian bisa pakai Shopify, kemudian mungkin kalian juga bisa pakai debit, ataupun mungkin bisa pakai kartu kredit, atau mungkin Shopify Later. Nah, itu kan tentunya mempengaruhi setiap kebijakan pembayaran dari masing-masing perusahaan atau penjual gitu. Nah, maka dari itu perusahaan itu harus menyusun beberapa modul-modul terkait dengan kelangsungan atau mungkin terkait dengan prosedur penjualan ya. Karena ini kita membahas tentang e-commerce. Nah, kemudian yang ketiga itu ada modul aplikasi untuk mencari data atau informasi yang ada dalam katalog produk-produk yang ditawarkan perusahaan. Nah, jadi mungkin kita misalnya si pembeli itu kan biasanya cari barang apa gitu yang mungkin bisa ditemukan di dalam suatu perusahaan itu, maka ada semacam modul aplikasinya gitu. Nah, kemudian selanjutnya ada modul aplikasi untuk menghubungkan satu sistem aplikasi dengan sistem-sistem lainnya ya. Ini maksudnya ketika misalnya kita ini ya di WhatsApp itu kita misalnya share location itu kan biasanya kalau kita klik kita langsung ke aplikasi Google Maps gitu. Nah, itu kan sinkronisasi gitu. Jadi ada menghubungkan satu sistem dengan sistem lainnya jika memungkinkan gitu. Jadi perusahaan juga harus mengatur strategi itu atau mungkin mengatur sistem itu sehingga nantinya bisa saling berhubungan gitu ya dan efektif tentunya. Nah, kemudian modul aplikasi untuk melakukan tanya jawab secara interaktif dengan konsumen. Biasanya kalau kita di
website gitu ya, ada beberapa agen gitu ya, agen chat gitu, kita bisa chat di situ sehingga itu juga perlu dikembangkan oleh organisasi. Nah, yang terakhir adalah modul aplikasi untuk mencatat keluhan pelanggan ya. Kalau kita biasanya komplain gitu bisa langsung ditangani. Nah, ini juga harus dikonsepkan perusahaan sehingga nanti bisa matang dan juga bisa memudahkan pelanggan untuk berinteraksi ataupun mungkin bertanya seputar tentang produk atau jasa yang kita tawarkan gitu. Nah, objek-objek bisnis ini secara teknis itu telah tersedia di pasaran aplikasi. Nah, sejalan dengan perkembangan paradigma pemrograman berbasis objek, perusahaan itu hanya tinggal melakukan tailor-made ya, atau penggabungan terhadap komponen-komponen independen ini sesuai dengan cetak biru proses bisnis yang diinginkan. Nah, paradigma menggunakan komponen objek ini itu merupakan jawaban terhadap kebutuhan perusahaan untuk selalu dapat beradaptasi dengan perubahan yang ada. Karena sifat objek yang sangat fleksibel dan dapat disusun sesuai dengan keinginan atau kebutuhan spesifik perusahaan. Jadi bisa lebih fleksibel gitu ya, terkait dengan perubahan zaman yang saat ini mungkin lebih canggih gitu ya. Jadi organisasi itu harus fleksibel gitu. Nah, fase yang terakhir itu adalah teknologi infrastruktur ya. Nah, pada akhirnya pendekatan pengembangan sistem e-commerce yang adaptif dengan perubahan, yaitu dengan menggunakan paradigma komponen bisnis objek, itu hanya dapat dilakukan jika perusahaan memiliki infrastruktur teknologi informasi yang sesuai dengan sifat-sifat pengembangan komponen-komponen objek bisnis tersebut. Nah, dengan kata lain, perusahaan itu harus memiliki desain cetak biru pengembangan teknologi informasi ya. Tadi kita bahas data, ada proses, dan ada teknologi yang menekankan pada implementasi sistem berbasis objek. Nah, perusahaan-perusahaan yang masih menggunakan metode pengembangan sistem dengan teori-teori lama itu harus mulai pikirkan bagaimana melakukan migrasi ke sistem yang baru karena mungkin sistem baru itu kan lebih efektif, kemudian lebih efisien dan juga bisa cara-cara kerja baru itu bisa menguntungkan lebih bagi perusahaan. Nah, aset-aset teknologi kuno itu baik perangkat keras maupun perangkat lunak itu harus mulai diganti dengan tipe teknologi baru untuk menjawab tantangan bisnis yang ada ya. Saya berkali-kali bilang bahwasanya pelaku bisnis atau mungkin pembina organisasi itu harus lebih open mind, kemudian harus lebih fleksibel ya. Jadi kalau misalnya sekarang zaman canggih seperti ini, maka kita bisa mengimplementasikan sistem sehingga nanti mungkin bisa mempercepat pekerjaan, kemudian bisa mempermudah pelanggan. Nah, kalau dulu mungkin penjualannya itu baik ini ya manual, gitu sekarang mungkin pemimpin itu mulailah ya menerapkan mungkin e-commerce salah satunya supaya orang-orang yang jauh mungkin di luar Jawa ya gitu atau mungkin di luar pulau gitu bisa merasakan ataupun mungkin bisa menggunakan produk kita karena bisa dikirim lewat ekspedisi dan lain sebagainya. Itu kan tentunya tadi bisa memperluas pangsa pasar kita. Nah, itu terkait dengan fase-fase yang ada dalam infrastruktur arsitektur bisnis dan teknologi e-commerce. Nah, begitu tentang materi kita hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Jika ada pertanyaan, kita bisa diskusikan di jam perkuliahan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.